teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mengunjungi salah satu lembaga maupun yayasan yang bernama Yayasan Satu Nama. Nah, di sini kita akan sama-sama nih mencari tahu monitoring dan evaluasi apa yang telah dilakukan oleh yayasan ini. Selengkapnya, mari. Nah, Mbak, perkenalkan, nama saya Dila Ayudhistri. Saya perwakilan dari kelompok UNEF. Di sini saya ingin yang pertama berniat silaturahmi. Kemudian saya ingin wawancara terkait nanti monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Yayasan Senyum Kita. Baik, terima kasih. Saya terima dengan teman-teman yang telah hadir di Yayasan Senyum Kita. Nama saya Tata. Saya mewakili Yayasan Senyum Kita akan sedikit memperkenalkan di mana Yayasan Senyum Kita adalah lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan pemuda, di mana Yayasan Senyum Kita awal berdiri itu Senyum Community tahun 2009 dan memunculkan berbagai program, dan saat mulai tahun 2015 itu transisi untuk menjadi Yayasan Senyum Kita. Nah, adapun transisi di Yayasan Senyum Kita itu sendiri, kami ada 3 divisi seperti itu. Yang teman-teman maksud tadi untuk monitoring dan evaluasi di divisi LKS, ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Nah, kebetulan karena Yayasan Senyum Kita memberlakukan sistem WFH, di mana 75% kegiatan administrasi perkantoran dilakukan secara WFH, untuk 25% karyawannya berada di sini. Nanti akan saya arahkan ke divisi LKS, yang dimana nanti teman-teman bisa menggali informasi lebih lanjut dengan Mbak Fitriana Zega. Mungkin bisa dilakukan secara Google Meet atau Zoom seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seperti itu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman, dan juga salah satu kehormatan buat kita ada sekarang Mbak Fitri Zega yang salah satu dari divisi LKS. Kami di sini dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Winsuka, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, untuk memenuhi salah satu tugas monitoring dan evaluasi kebijakan. Saya melakukan ingin mencari tahu informasi apa saja yang ada di LKSA Yayasan Senyum Kita gitu. Mungkin Mbak Zega bisa berbagi sedikit informasi nih, programnya apa aja, kemudian nanti bisa dilanjutkan sama yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman yang hadir di sini. Saya Fitriana Zega sebagai PLT Direktur LKSA di Yayasan Senyum Kita. Saya dikonfirmasi kemarin dari HRD bahwasanya teman-teman mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga mengadakan wawancara terkait tentang kegiatan-kegiatan di Yayasan Senyum Kita. Mungkin saya akan sampaikan dulu secara umum lembaga kesejahteraan sosial anak ini. Yang pertama adalah di dalam lembaga kesejahteraan sosial anak ini diperuntukkan kepada permasalahan anak yang ada di bawah naungan Yayasan Senyum Kita. Dalam hal ini anak yang dimaksud adalah klien kita,
yang berkategori terkait tentang anak yang yatim piatu, kemudian duafa, difabel, dan fakir miskin. Kemudian kita di lembaga ini ingin membantu permasalahan-permasalahan adik-adik kita atau klien-klien kita yang kita di bawah naungan Yayasan Senyum Kita. Kemudian di dalam lembaga kesejahteraan sosial anak ini ada 2 divisi. Yang pertama divisi Sehati, kemudian divisi Semangat. Yang dimana yang pertama divisi Sehati ini tupoksinya adalah dia fokus kepada perbantuan biaya beasiswa pendidikan kepada adik-adik kita yang seperti yang saya maksud kategorinya tadi, untuk diperuntukkan membantu mereka untuk mendukung biaya pendidikan mereka. Adapun bantuan pendidikannya itu diperuntukkan dalam bentuk kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primernya ini seperti biaya sekolah, kemudian hal-hal yang jelas seperti biaya SPP, biaya komite. Sedangkan yang sekunder ini fokus pada biaya-biaya seperti kebutuhan perlengkapan sekolah gitu. Kemudian kita dalam proses penyaluran ini ada 2 teknik. Yang pertama adalah secara langsung, kita langsung survei. Kita datangi adik-adik kita yang berada di seluruh Indonesia, yang sampai saat ini adik-adik kita itu udah sekitar 250-an, namun yang aktif ada 149. 149 ini berasal dari yang pertama di DIY sendiri, yaitu Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo. Kemudian yang di Jawa Tengah ada Magelang, Klaten, Surabaya, Solo. Kemudian yang di Sumatera Utara ada di Medan, Pulau Nias, dan Tarutung. Kemudian di Jawa Barat itu ada Bandung, kemudian di DKI ada Jakarta. Sebelumnya ada di Papua juga adik-adik kita, di Sumatera Barat juga ada, kemudian di Jawa Timur juga ada. Namun ada beberapa yang kita sudah evaluasi. Kita evaluasi itu yang pertama adalah dikarenakan mereka sudah menyelesaikan studi sekolah atau sudah tamat sekolah dan kemudian tidak melanjutkan sekolah lagi atau di perkuliahan. Kemudian ada adik-adik kita yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan Yayasan Senyum Kita. Kemudian ada beberapa yang juga yang putus sekolah. Tujuan kita kenapa ada program seperti ini adalah yang pertama tujuan kita adalah meminimalisir angka pemutusan sekolah adik-adik kita yang dikarenakan biaya pendidikan. Namun kita mencoba untuk membantu mengurangi beban keluarga dalam pendidikan. Tidak semua bisa kita bantu seperti itu. Kemudian semenjak pandemi bulan Maret kemarin 2019 kita sudah memutuskan bahwasannya penyaluran tidak secara langsung lagi, melainkan secara transfer seperti itu. Kemudian kita juga ada dana-dana lainnya seperti dari Kita Bisa, dan itu kita peruntukkan kepada adik-adik asuh kita. Adik-adik asuh kita ini ada dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan perkuliahan. Itu terkait tentang Sehati. Kemudian di divisi Semangat itu terkait tentang menunjang pembelajaran adik-adik. Yang tadi terkait tentang pembiayaan, ini sekarang minat belajarnya. Yang pertama ada dari segi kita buat program bimbingan belajar, kemudian kita buat program pelatihan-pelatihan, baik itu secara pelatihan IT dan beberapa pelatihan lainnya. Nanti yang akan sampaikan itu ada Mbak Eka yang mungkin sudah disampaikan ke teman-teman, bahwasanya ada divisi satu lagi yaitu divisi Semangat. Secara umum itu terkait tentang Sehati dan terkait LKSA. Kebetulan LKSA baru dibentuk di tahun ini. Kita mengejar akreditas dari Dinas Sosial DIY dan alhamdulillah sudah diakreditas. Kemudian nanti akan akan disahkannya LKSA. Untuk saat ini saya memang dalam posisi manajer Sehati, namun sudah dikeluarkan SK-nya terkait saya ada perubahan jabatan di LKSA di Yayasan Senyum Kita. Dari divisi LKS itu
Seperti apa sih monitoringnya seperti itu? Terkait monitoring dan evaluasi ya? Ya. Kalau di kita monitoring dan evaluasi, kita memang dulunya per 3 bulan kita melakukan evaluasi dan monitoring kepada adik-adik. Kemudian karena di masa pandemi ini kita melakukan survei dan monitoring evaluasinya itu dalam jangka 1 semester seperti itu. Nah, di akhir semester kemarin kita sudah melakukan evaluasi dan monitoring. Ini ada secara langsung, ada secara video call kepada adik-adik yang ada adik-adik kita. Kemudian untuk untuk kita ada namanya laporan perkembangan, dan laporan-laporan itu kita sampaikan kepada donatur kita. Ada donatur tetap yang menjadi kakak-kakak dari adik-adik kita seperti itu. Kalau finansial dari pendanaan tadi kan ada donatur ya Mbak. Selain donatur ada apa aja Mbak? Ya, jadi adik-adik kita itu mempunyai kakak asuh. Namanya donatur itu kita kasih nama kakak asuh. Jadi sudah adanya dana tetap dari kakak-kakak asuh itu untuk membantu pembiayaan beasiswa kepada adik-adiknya. Jadi dari situ dana kita untuk divisi saya gitu. Tapi kalau yang untuk kebutuhan yayasan lainnya itu memang kita melakukan open donasi dari berbagai pihak, dan itu yang lebih tahu itu memang salah satunya adalah CRM. Nanti coba tanya aja ke HRD-nya. Kalau untuk terkait tentang divisi saya, itu anggarannya langsung dari donatur tetap yang sudah menanggung adik-adik sebanyak 149. Dari monitoring dan evaluasinya sendiri seperti apa ya Mbak, jika boleh tahu kami? Oh ya, poin-poin yang perlu ditahu dalam yang kita capai untuk mengetahui melakukan monitoring itu, yang pertama adalah melihat perkembangan adik-adik dari segi pendidikan. Jadi kita sekali 1 semester itu kita monitoring. Pertama, biayanya itu diperuntukkan untuk apa? Kita benar-benar ngecek apakah itu benar-benar diperuntukkan untuk biaya pendidikan. Kemudian kita melihat dari segi perekonomian di sana, apakah perekonomian keluarga berpengaruh dengan kondisi saat ini. Kemudian juga kita melihat selama pandemi ini apakah menjadi penghambat untuk pendidikan adik-adik dalam proses pembelajaran. Jadi kita itu poin-poin yang harus kita perhatikan saat monitoring, dan itu nantinya yang akan dilaporkan kepada donatur tetap. Bilang bahwa adik-adiknya memiliki kakak-kakak asuh. Rata-rata kakak asuh mereka itu siapa aja ya Mbak? Kalau siapa-siapanya aja itu nanti kalau disebutin nggak kenal. Ya pastinya mereka itu kita buka untuk umum, tidak ada kategorinya. Karena ini kan namanya donatur ya. Kalau kita pakai kategori, syarat-syaratnya nanti memperibet kita juga gitu. Jadi itu kakak asuhnya berasal dari mana-mana gitu. Yang penting ada kakak asuh 2 orang yang dari Australia. Dia di Australia sekarang, kakak asuhnya 2 orang. Di Indonesia juga hampir rata di Indonesia yang sisanya. Kebijakan yang digunakan di sana apa Mbak? Kebijakan evaluasi biasanya? Kebijakan dalam segi apa? Yang di divisi LKS. Biasanya ada kebijakan khusus nggak sih? Oh, kalau kita buat peraturan kepada adik-adik kita dari asuh. Jadi sebelum mereka diangkat menjadi adik asuh kita yang berhak menerima beasiswa, sebelumnya itu kita memberikan surat perjanjian. Ada beberapa pasal-pasal yang menerangkan bahwasanya salah satunya adalah di pasal 8, poin 3 dan poin 4, bahwasanya diharapkan adik-adik atau penerima manfaat, penerima beasiswa
berpartisipasi dalam kegiatan Yayasan Senyum Kita. Kemudian ketika ada pelaporan atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan, ada beberapa kebutuhan yang harus dari adik-adik kita, yang seperti contohnya raport, kemudian foto, dan menerima segala bentuk pertanyaan-pertanyaan disediakan dari yayasan kita atau dari divisi kita. Nah, poin-poin itu ketika adik-adik tidak melanggar peraturan itu, kita perlu melakukan evaluasi, mempertimbangkan dia lanjut lagi atau tidak untuk menerima manfaat. Gitu, seperti itu. Nah, gitu teman-teman, tadi kita sudah wawancara di rumah senyum kita. Nah, apabila teman-teman ingin mengetahui info lebih lanjut, maka bisa melihat kotak personnya yang ada di Instagram Yayasan Senyum Kita. Mungkin gitu aja. See you.